Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini, kita akan membuat aplikasi yang sangat sederhana, di mana ini merupakan implementasi atau penerapan dari video tutorial tentang Django kita yang sebelumnya, gitu ya. Dan ini juga sebenarnya merupakan playlist terbaru saya, yaitu Simple Apps di musim panas tahun ini 2024 ya, tepatnya di bulan Agustus. Dan di video ini merupakan part pertamanya, yaitu pengenalan ya. Oke, kalaupun memang di video tutorial sebelumnya saya tidak sempat bahas membuatkan video tutorialnya, besar kemungkinan akan saya buatkan video tutorialnya di playlist ini. Misalnya tentang Pagination, kemudian Humanize, Packnote Phone, dan masih banyak lagi gitu ya. Oke, jadi dipastikan teman-teman harus mengikuti tahap demi tahap biar proses belajarnya itu jelas dan terukur. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Come on. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat sebenarnya ini terdapat di video pembelajaran Django 4.2 LTS ya, dan ini adalah episode yang ke-16 tentang instalasi Bootstrap dan instalasi SAS CSS. Nah, sana teman-teman bisa lihat dan bisa clone nanti di GitHub saya sudah sertakan di sana dan jangan lupa di follow GitHub saya ya teman-teman semuanya. Oke, nah ini sudah jalan tentunya. Jadi ada home-nya, landing page-nya ya. Jadi ada daftar artikel, ini untuk artikel terupdate, dan ada kontak. Cukup dua ini aja dan beberapa informasi. Kemudian di blog ini ada daftar artikel, berikut dengan Pagination. Di sini tuh belum kita masukkan untuk kategori, nanti akan kita redesign kembali untuk daftar artikelnya atau daftar blognya ya. Oke, dan ini adalah halaman untuk detail artikelnya, ada gambar dan judul beserta kontennya seperti apa. Berikut dengan komentar, nanti akan ada komentar di sini sepanjang user itu melakukan registrasi di aplikasi kita ya. Kemudian ada blog terkait, oke. Dan di kontak sini ada pesan, sebenarnya sama dengan yang ada di halaman home-nya. Dan di sini itu ada alamat ya. Informasi penting di hampir semua website yang ada kontak, email, dan website resminya. Berikut ada daftar ya, untuk daftar pengguna, daftar user, dan login. Dan nah, nanti kita akan coba buat tampilannya menjadi 3 mode yang berbeda, yaitu gelap, terang, dan auto. Oke, ini keren. Ini kalau di episode yang 16 ini kan belum ada ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan fitur atau tambahan dari halaman interface-nya seperti apa. Oke ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, biasanya untuk kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks seperti ini, untuk full stack web developer itu harus dilakukan manajemen ya. Manajemen dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti ini, manajemen project ya. Jadi ini sebenarnya adalah template manajemen project saya, di mana ketika saya membuat sebuah project. Jadi ada planning, in progress, dan nanti akan ada backlog, done, dan canceled. Oke. Nah, jadi planning kita untuk di bulan Agustus ini untuk playlist terbaru, yaitu membuat aplikasi yang sederhana ya. Kita memang mulai dari bulan Agustus dan target kita sampai di bulan Desember ya selesai, dan kita upayakan semoga tidak ada halangan. Dan coba kita lihat di sini, ini adalah judulnya ya, yang planningnya yaitu Simple Application untuk konten. Jadi Simple Application kali ini adalah penerapan dari video tutorial pembelajaran Django dari sebelumnya, dan kita akan membuat aplikasi website personal portfolio untuk memperkenalkan kepada publik bahwa kita seorang full stack web developer atau software engineer ya. Kenapa? Karena untuk memberikan informasi ke publik atau perusahaan itu kita harus punya sistem informasi atau aplikasi ya. Nah, ini ada tugasnya. Jadi sebelum terjadi seperti ini, itu kita harus melakukan beberapa tugas ya. Di antaranya adalah melakukan tinjauan hasil penelitian atau problemnya, mendapatkan problem. Kita punya skill misalnya, kita punya keahlian dan kita punya keterampilan, tetapi orang di luar itu tidak bisa mengetahui kita punya keahlian apa gitu. Nah, dengan begini kita sudah dapatkan problemnya seperti apa. Berarti kita harus membuat sebuah sistem informasi, portofolio misalnya, untuk memperkenalkan kepada publik bahwa kita adalah seorang full stack web developer ya. Kemudian ada alur dan flowchart-nya,
alur atau flowchart-nya, desain database-nya, desain UI UX, building system apps, kemudian ada testing back, production. Jadi untuk di tugas intinya itu kita punya 2, 4, 6, 7 tugas ya yang harus kita selesaikan. Nah, ini untuk tentang project ini seperti apa. Jadi, project ini merupakan sebuah aplikasi untuk mempersonal brand dalam memperkenalkan keterampilan ya ataupun keahlian dalam membuat sebuah perangkat lunak atau software dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja Django ya. Jadi pada musim semi pertama, musim panas pertama ya, kita akan memikirkan adalah tampilan websitenya. Jadi ini merupakan tampilan websitenya, tapi kita ke tugas di sini. Nah, problem ini yang sering terjadi. Jadi kalau misalkan kita sudah punya keahlian dan kita melihat ada problem yang terdapat di kehidupan kita misalnya, nah salah satunya untuk memudahkan orang lain itu dengan membuat sistem informasinya atau aplikasinya ya. Oke, di sini statusnya sudah selesai ya. Kenapa selesai? Karena kita sudah berhasil memecahkan setiap problem yang ada ya. Buat aplikasi yang seperti ini, oke, keren. Jadi kalau misalkan bilang Bang, terlalu lebay bang, masa aplikasi portofolio sampai dibuatkan seperti itu? Enggak, tidak masalah teman-teman bilang terlalu lebay, tetapi menurut saya ini lebih terstruktur dan terarah, dan kita bisa lihat progresnya sampai di mana. Kalau misalkan teman-teman di hiring ya, atau kerja remote, itu di luar negeri sana, di mancanegara sana, mereka menggunakan tools untuk memantau projectnya sampai di mana. Jadi harus diperbiasakan seperti ini. Ini goals-nya. Jadi goals-nya itu kita memberikan pahaman ya, memahami halaman mana yang paling memerlukan perhatian dari pengunjung dan pengguna gitu. Jadi pengguna itu kita harus lihat, melihat tampilannya kita, ternyata ini menarik gitu ya. Kurangi prioritas pada area halaman yang sudah memiliki keterlibatan tinggi. Buat halaman tentang kita semenarik mungkin, buat template dari keahlian kita. Ini penting sekali, nanti akan kita bahas. Jadi satu tugas sudah kita selesaikan ya. Kemudian di tugas yang selanjutnya, yaitu alur atau flowchart-nya. Nah, jadi kita harus membuat sebuah alur atau flowchart-nya supaya kita itu tahu dengan rancangan sistem yang akan kita buat. Oke, jadi ini alur yang sangat sederhana, yaitu terdapat beranda atau halaman home, tampilan utama situs web atau halaman home, yang dimana ini adalah berisikan tampilan utama situs website yang menampilkan gambaran umum tentang diri, seperti nama, profesi, dan deskripsi singkat. Kemudian ada blog, daftar artikel, detail artikel, kategori artikel, kemudian ada kontak, ada nama, email, pesan, link ke profil media sosial, alamat, dan nomor kontak. Kemudian ada autentifikasi ya, ada daftar, register, masuk, atau login dan keluar, ubah password, dan reset password untuk user. Dan mode interface-nya kita akan buat terang, gelap, dan auto. Kemudian ada production, beli hosting, dan domain setup cPanel. Jadi ini alurnya seperti apa untuk menyelesaikan project ini gitu. Kemudian yang selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu desain database-nya. Ini perlu, jadi sebelum jadi aplikasinya yang seperti ini, itu harus kita rancang juga desain database-nya seperti apa. Oke? Jadi dokumen ini digunakan untuk membuat rancangan sistem manajemen basis data dan atau database-nya. Jadi di sini kita bisa belum menentukan sistem basis datanya itu yang kita gunakan apa gitu ya, tapi ini baru rancangan database-nya. Oke, jadi ini rancangan database-nya ada 4 tabel. Yang pertama ada artikel, user, dan ini field-nya atau bidangnya. Cuman kita belum tambahkan, nanti kan kita masukkan profil ya atau image untuk gambar dari usernya. Kemudian ada artikelnya ya, dan ini nanti yang kita butuhkan nama, tempat tanggal lahir, email, nomor handphone, dan lain sebagainya untuk usernya. Kemudian ada artikelnya, ada title, isi, image, text, publish, dan update-nya. Kemudian ada komen, ada konten, ada reply ya, test time-nya seperti apa, kemudian ada kategori, ada title, dan icons. Dan ini sudah saling berelasi dari keempat tabel ini. Contoh misalnya user itu bisa membuat, ini relasi untuk user ya. User itu relasi, di sini saya masih menggunakan relasi many to one, artinya satu user bisa membuat banyak artikel ya. Jadi memang hanya untuk admin saja yang bisa melakukan menambahkan artikel. Kemudian untuk kategori many to one juga, dalam satu artikel itu hanya dalam banyak artikel itu hanya bisa memiliki satu kategori ya. Misalkan kategori Python, pastikan ada artikel dengan judul yang berbeda tetapi kategorinya Python ataupun Django ya. Kemudian ada komen di sini, komen di sini seharusnya dia adalah
many to many ya, atau banyak ke banyak. Cuman kebetulan di aplikasi desain database-nya belum menyiapkan atau tidak ada fasilitas many to many, jadi saya juga lupa ganti ya, nggak masalah, nanti menyesuaikan aja untuk komen jadi many to many untuk bisa memberikan komentar dari banyak artikel. Begitupun juga dengan user ya, ini komen berrelasi dengan user. Oke, untuk garisnya ini salah, seharusnya di user ID sini ya, nggak masalah. Jadi ini memang harusnya many to many. Kenapa? Semua user pengguna itu harus bisa memberikan komentar berdasarkan dengan artikel yang ada. Jadi gitu konsep perancangan database-nya ya. Oke, kita sudah punya tugas yang sudah kita siapkan. Lihat di sini statusnya in progress karena sudah selesai. Jadi kita pilih done di sini atau selesai ya. Dan ketika kita lihat di progresnya sini itu sudah jadi 42,9%. Oke. Nah, sekarang untuk desain UI UX. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi dokumen ini digunakan untuk membuat, lihat di tugas desain UI UX. Jadi dokumen ini digunakan untuk membuat UI UX dan sebuah tampilan atau interface yang dipakai kan dalam aplikasi kita ya. Lihat teman-teman semuanya, ini desain UI UI-nya, UI UX ya, desain user interface-nya. Untuk halaman home ini sudah selesai, jadi menandakan ini sudah kita checklist dan sudah selesai. Block pack-nya ya, ada detail block, ada content pack, registration user, login user. Jadi ini semua ya. Oke. Jadi ini semua itu kita sudah buat desain UI-nya menggunakan aplikasi Lunasi ya. Di sini coba lihat, ini sudah pernah saya bahas di sebelumnya ya, di episode 16. Silakan teman-teman bisa lihat, dan kita sudah membuat tampilan home-nya, blog-nya, kemudian ada blog detail, kontak, login, daftar ya, sehingga ini kita checklist sesuai dengan yang sudah kita desain. Yang belum adalah user pack dan reset password ya. Nanti akan kita rancang UI-nya, user pack-nya seperti apa, dan reset password-nya seperti apa. Kemudian di sini desain UX-nya kita menggunakan Bootstrap CSS dan JavaScript. JavaScript di sini belum terlalu expand ya. Kenapa? Karena kita masih menggunakan JavaScript bawaan dari Bootstrap CSS. Lihat di sini untuk compact-nya ada navbar, heading, content, dan footer. Sesuai yang ada di sini ya, ada navbar, heading, konten, termasuk kontak, dan footernya sudah selesai, sehingga ini kita checklist bahwa mereka sudah selesai. Kemudian ada blog pack, ada list artikel, dan pagination ada di sini, list artikel dan pagination. Kemudian blog detailnya ada di konten, komen, dan artikel terkait ya, kita sudah buatkan semuanya dari sini, sehingga ini semua kita checklist mereka ini sudah selesai ya, seperti itu. Dan yang belum itu adalah user pack-nya. Jadi ada view data personal untuk user, update data personal, dan change password. Dan ada reset password, reset form by email, dan reset form by new password. Nanti kita akan rancang desainnya seperti apa. Tentunya yang sangat sederhana ya teman-teman semuanya. Jadi jangan lihat dulu desainnya seperti apa. Oke, yang penting aplikasinya itu jalan dengan normal. Oke. Desain UI UX-nya ini sudah selesai, meskipun ada beberapa yang belum kita selesaikan di sini, belum kita checklist, berarti ini masih dalam tahap in progress. Suatu saat nanti akan kita kerjakan gitu ya. Nah, berarti dari tanggal sini itu kita bisa ganti di sini. Kira-kira kita mau mengerjakan menambahkan user pack dan reset pack-nya itu kapan, di bulan apa? Jadi saya contohkan misalkan di bulan September tanggal 10 ya misalnya, ini di tanggal 10 ya, kemudian selesainya itu di tanggal 12, kita anggapkan 3 hari saja ya, karena tampilan sangat sederhana. Jadi ini progresnya. Jadi untuk mengingatkan kita bisa lakukan reminder di sini. Jadi setiap jam atau 1 hari sebelumnya itu kita di jam 9 nanti akan masuk notifikasi gitu ya, seperti itu, untuk bisa mengingatkan kita untuk melakukan rancangan UI dan UX-nya untuk reset dan user pack. Keren ya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini building application. Nah, teman-teman semuanya, jadi di building aplikasi ini akan kita membangun sebuah sistem aplikasi. Jadi dimulai dari homepage-nya, kemudian ya dari interface-nya, kemudian back-end-nya, sistem database-nya seperti apa,
gitu. Nanti di sini akan kita rancang. Kita akan selesaikan sampai di sini. Kalau misalkan ini masih on progress, kalau misalkan sampainya di bulan, kita nggak tahu ini ya, sampai berapa episode. Sama dengan episode tentang Django 4.2 LTS gitu. Pembelajaran Django kita itu sudah 52 episode ya. Dan sebenarnya akan bertambah lagi karena kita belum membahas. Nanti akan saya bahas itu di video, maksudnya di playlist pembelajaran Django 4.2 ya. Nanti kan pelajari tentang permissionnya seperti apa. Oke. Tapi ya mudah-mudahan untuk simple application ini tidak sampai sebanyak itu ya. Nanti kita akan menyesuaikan. Oke. Nah, kita sudah building sistem aplikasi ya. Kemudian ada testing, bug, dan production. Jadi nanti untuk testing, bug, dan production ini, itu akan kita bahas setelah building sistem aplikasi ini selesai. Oke, nanti akan kita coba testing tools apa atau form mana yang tidak berfungsi, apakah dari pendaftarannya kah, atau dari reset passwordnya, atau dari change passwordnya, atau validasinya, dan lain sebagainya. Nanti ini akan kita kerjakan. Tentu dengan testing bug yang sangat sederhana ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk production, ketika testing bug semua ini sudah selesai, baru deh kita lakukan production. Artinya memasarkan aplikasi kita supaya bisa dilihat oleh publik dan menarik untuk pengunjung atau yang kita mau melakukan memberikan jasa gitu ya terhadap perusahaan atau melakukan pekerjaan remoting. Oke. Kemudian kita ke text building sistem aplikasi. Coba lihat di sini. Di sini tuh ada getting started, memulai sebuah aplikasi, simple aplikasi ada di sini. Ini masih on progress. Kita lihat. Nah, untuk membangun sebuah aplikasi, itu pertama kita harus menentukan bahasa pemrograman dan framework apa yang dibutuhkan, gitu ya. Atau kira-kira apa yang cocok dengan aplikasi kita, gitu. Nah, karena aplikasi kita ini sebenarnya cocok dengan bahasa pemrograman Python, gitu ya. Python dan Django Web Framework, lihat di sini. Jadi tugas ini kita akan memulai pertama kali dengan memilih tools atau peralatan untuk membuat aplikasi website sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dan Django Web Framework. Nah, gitu ya. Perlu diperhatikan teman-teman. Jadi membuat sebuah aplikasi kita tidak sembarangan memilih bahasa pemrograman atau framework. Jadi memang berdasarkan dengan kebutuhan dan aplikasi kita nanti maunya seperti apa gitu ya. Jadi untuk saat ini ya, karena kita menggunakan Django, jelas kita menggunakan bahasa pemrograman Python, dan frameworknya untuk Python sebenarnya ada beberapa, ada banyak ya, ada Flash, ada Django REST Framework, kemudian ada Django, ada Pyramida, dan masih banyak lagi. Nah, karena kita menggunakan Django Framework, maka di sini adalah tools-nya atau kerangka kerjanya atau framework-nya adalah Django. Kemudian untuk UI-nya, ini kita menggunakan Bootstrap CSS ya, dengan CSS framework-nya. Kenapa bukan Tailwind? Sebenarnya Tailwind saya belum merancang interface-nya. Nanti di aplikasi di project selanjutnya ya kita akan menggunakan Tailwind ya. Oke. Jadi untuk tugas 1 ini sudah selesai dan kita kasih status done ya. Kita sudah berhasil menentukan aplikasi bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan dan framework apa yang kita gunakan. Oke, kemudian instalasi Django dan Bootstrap. Oke. Jadi tugas keduanya adalah instalasi Django aplikasi dan Bootstrap CSS dengan Sass. Oke, jadi ini adalah workingnya dan ini sudah selesai dan kita sudah kerjakan, dan inilah salah satunya. Ada 2 aplikasi yang kita buat di sini, yaitu aplikasi blog dan kontak, dan ini adalah projectnya ya. Oke, untuk tugas 2-nya sudah selesai. Kemudian untuk tugas 3-nya yaitu setting konfigurasi ya, adanya di project ini. Oke, saya kira untuk setting konfigurasi ya, konfigurasi setting di Django itu kita sudah melakukan konfigurasi ya, makanya di sini itu statusnya seharusnya kita kasih done, tapi karena di setting ini itu nanti akan berjalan sepanjang kebutuhan dan library kita yang kita pakai di aplikasi simple application ini. Untuk aplikasi kita ini ya, nanti akan berjalan sepanjang kebutuhan dari library kita yang kita gunakan ya. Jadi untuk saat ini kita kasih in progress karena ini baru sebagian ya, baru ada static, kita belum memasukkan media gitu ya, kemudian backend emailnya, dan instalasi Humanize dan library lainnya gitu yang ada di Django ataupun Python. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tugas ketiga kita anggap ini masih in progress, dan tugas keempat
lihat desain basis data untuk blog dan kontak aplikasi. Nah, jadi ini minggu depannya baru kita akan kerjakan tugas keempat ini, gitu ya, dimana kita akan memasukkan, ya, lihat. Jadi di summary-nya, lihat, jadi tugas ini berisikan rancangan desain basis data atau database dengan menggunakan sistem relasi antar tabel, ya, sesuai dengan rancangan database kita, langsung ke dalam models project dari Django. Lihat nanti tugasnya itu, tugas 4, nanti kita akan langsung ke model sini, oke, ke model sini dan masukkan rancangan atau database kebutuhan kita yang seperti apa, gitu. Di rancangan database-nya sudah ada, nanti kita bisa menyesuaikan dengan rancangan kita, ya. Oke, ini petunjuknya. Jadi pergi ke file models dari aplikasi blog dan kontak dan masukkan field atau bidang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sesuaikan jumlah kelas model berdasarkan jumlah table kebutuhan dari aplikasi. Lihat ini ada catatan, lihat rancangan database-nya, ya, database yang ada di planning sini. Di planning sini, ya, simple apps content. Kemudian lakukan make migration pada models, ya. Ketika semua sudah selesai, kita masukkan dan lakukan migrate pada models untuk mendorong semua tabel ke dalam sistem database. Nah, jadi di sini coba lihat, di sini itu saya menggunakan SQLite 3. Kenapa SQLite 3? Kenapa bukan MySQL ataupun PostgreSQL? Gini. Jadi untuk sementara, untuk dalam proses pembuatan aplikasinya itu kita menggunakan SQLite 3 gitu, ya, yang memudahkan dulu, yang sangat simpel. Nanti setelah production baru kita pilih mau menggunakan sistem database MySQL ataupun PostgreSQL, ya. Jadi seperti itu alurnya kita membuat sebuah aplikasi. Nah, untuk tugas 4 ini seperti yang saya katakan tadi akan kita bahas minggu depan, ya. Ingat, baru basis data blog dan contact apps. Bang, di rancangan database itu kan ada user, ya, ada user. Ini ada user, ada file user. Apakah langsung dibuatkan? Oke, jadi gini teman-teman semua, ya. Jadi untuk user ini di minggu depannya, ya, kita belum lakukan membuat kelas modelnya, ya. Nanti kita akan menggunakan tugas terbaru yaitu custom users, ya, login menggunakan email dan lain sebagainya atau username tertentu. Di sini itu belum ada dan kita juga belum membuat sebuah aplikasi dari Django account, ya. Nanti setelah semuanya ini sudah jalan, ya, baru kita bisa membuat autentifikasi untuk user, ya, membuat model custom users dan lakukan autentifikasi berdasarkan dengan custom user yang ada nanti ini kita buat, gitu kira-kira. Oke, jadi sampai di sini sudah jelas, ya. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin membuat dokumentasi yang seperti ini supaya kenapa? Supaya kelihatan progresnya sampai di mana aplikasi yang kita kerjakan, gitu, ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma 6 tugas, tetapi akan ada banyak ke bawah. Saya nggak tahu apakah sampai 10 tugas atau bahkan lebih sampai 20, ya. Kemungkinan akan lebih dari 10 tugas tergantung dengan kebutuhan aplikasi yang ada di sini, oke, yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita rancangkan dalam planningnya kita, gitu, ya. Oke. Nah, Bang, dari tadi bahas soal project management. Pertanyaannya, Bang, ini aplikasi apa yang dipakai, gitu, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini saya menggunakan aplikasi Notion, ya, yaitu aplikasi khusus untuk dokumentasi ataupun membuat to-do list, ya, kegiatan kita atau pekerjaan kita dan melihat progres pekerjaannya sudah sampai mana dan sudah berapa persen yang tercapai, ya, seperti itu. Jadi nama aplikasinya adalah Notion. Dan untuk template-nya ini sebenarnya sudah ada di Notion sendiri. Saya ambil di kategori project, ya. Di kategori project itu ada banyak sekali pilihan template-nya dan kebetulan template ini yang menurut saya menarik dan mudah dipahami. Kenapa? Karena punya beberapa kategori, ya, yaitu planning, in progress, ada paused. Ini project yang saya pause dulu, ya, artinya akan dikerjakan ketika project yang lain sudah diselesaikan. Kemudian ada done atau selesai dan canceled untuk progress untuk project yang dibatalkan atau di cancel, gitu, ya. Dan ini sangat keren sekali untuk template-nya. Silakan teman-teman bisa menggunakan Notion ataupun bisa menggunakan project atau tools aplikasi, ya. Aplikasi untuk memanajemen tugas kita ada banyak sekali, tapi saya menggunakan Notion
Dan ini masih versi gratisan ya. Ini versi gratisan dan menurut saya itu sudah cukup sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau toh membutuhkan yang berbayar kayaknya tidak ya. Karena yang gratis saja sudah mencukupi gitu. Jadi kita tidak perlu membeli atau berlangganan. Oke? Jadi sekali lagi jangan bilang menganggap ini lebay, tidak. Jadi teman-teman diusahakan harus melakukan dokumentasi seperti ini biar progres pengerjaan proyeknya itu lebih terukur, terarah, dan teratur. Dan kita bisa juga memberikan notifikasi atau pemberitahuan di tanggal tertentu itu kita harus mengerjakan tugas apa gitu ya. Lihat di sini, nih 3 Agustus 2024 ini sudah selesai dan tanda biru ini ya kita sudah menandakan tadi untuk desain UI UX-nya itu selesai di tanggal 10 dan 12 September. Nanti di tanggal 10-nya itu akan masuk notifikasi. Silakan dibuat desain UI UX-nya dulu gitu. Ya, ini bagusnya aplikasi ini karena nanti akan masuk notifikasi untuk mengingatkan kita dan mengerjakan tugas kita yang belum kita selesaikan. Menarik ya teman-teman semuanya. Jadi untuk selain menjadi seorang software engineer, ya, kita juga harus bisa memanajemen project yang kita buat gitu. Jadi jangan asal-asal buat saja, meskipun ini aplikasi yang sangat sederhana dong ya. Ini menurut saya sangat sederhana. Berarti kan nggak perlu kita harus buat seperti ini, nggak perlu kan? Tapi kita ambil hikmahnya saja, manfaatnya saja ya. Dan itu memang bukan sekedar apa ya saya bahas di sini. Ini sangat penting sekali karena di semua perusahaan-perusahaan teknologi, startup, mereka menggunakan ini juga ya. Nanti kelihatan progresnya kita sampai di mana gitu. Oke ya teman-teman semuanya, keren. Oke, saya kira untuk pengenalan ya di sesi pertama kita untuk Simple Application, pengenalan ini saya anggap sudah selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya. Dan mudah-mudahan jawaban saya itu bisa membantu teman-teman. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel saya ini. Ya, ini channel masih baru ya, dan subscribernya belum terlalu banyak gitu. Tapi saya mohon dukungannya teman-teman. Tetap terus support channel ini ya. Mudah-mudahan semakin berkembang dan akan kita membuatkan aplikasi menggunakan Django. Oke, dan tidak hanya Django, kita juga akan menggunakan REST API punyanya dari Django, nanti akan kita pelajari, dan kita juga akan membuat admin panelnya ya, administrasi panelnya untuk kustomisasinya. Oke, jadi saya kira cukup teman-teman semuanya. Selamat belajar dan selamat menambah keterampilan. Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!